Oke, menurut Bapak gimana? Dengan buaya muncul di Lalong. Saya sudah biasa lihat buaya, tapi buaya macam bapak kayaknya jarang, Pak. Bangsat. hasta que me convierta en rayos y más allá, a través de la gran oscuridad y más allá. Oke, welcome to my channel. Hari ini kita buat video Apa? reaction untuk komen-komen untuk berita-berita Info untuk Kota Lubuk lagi. Kota Lubuk gimana Ini subuh-subuh bahwa gini orang tidur. kita pulang kerja langsung buat Bikin video video. untuk buat kalian semua yang ada di sana. Karena Ya, kita akan kejar. Nah, saking banyak permintaan. ternyata yang permintaan kita cuma satu orang. Nggak ada permintaan-permintaan. Kita real, kita buat video untuk cari dolar. Us. Terlalu jujur ya. Yo, hai guys. Ya. Oke, berita pertama kita buka Facebook dulu, bro. Apa yang baru di Info Kota Lubuk? Yang baru-baru ini adalah buaya. Ngana? Itu buaya. Ini dia punya saya. Yang sudah buka itu buaya? Di trompe video sebanyak DP iklan nih. Iyo, buat teman-teman subscribe kalau tolong jangan di skip Is. karena itu menyambung hidup kita juga Tapi sebenarnya. tidak tiap apa, skip saja. Karena tidak ada Karena tiada. 3, 2, 1 go lagi. Hah? Nggak ada 3, 2, 1 go. Ayo, 3, 2, 1, modo. Kalian udah bisa skip lagi videonya gitu. Iklannya gitu. Nggak, nanti diblokir aja. Baru subscriber kita makin hari makin bertambah. Thank you buat kalian yang Ya. sudah subscribe channel ini. Ada juga subscribe kita yang kemarin naik 1, turun lagi 2. Itu kayaknya tenian dia. Kayaknya itu orang mempermainkan permainan zaman dulu. Apa itu? Kulereng. Oke, buat teman-teman subscriber, thank Yang you. mana nih cepat? Lama betul. Tunggu saya nih mau buka-buka. Semua tanggalan itu yang buaya. Buaya berbulu domba. Mengantuk saya pakai ini kacamata ya. Tidur saat dulu kan, nanti saya kasih bangun. Kalau saya selesai. Close cucuan sebesar. Tidak ada. Tidak ada sapunya. Ribut. Saya nggak punya, bangkal yang sudah. Kemarin kayaknya saya simpan nih. Gimana? Saya baca ya. Saya baca ini. Iya, baca saja lah. Oleh. Dipakai. Kenapa saya buka info jual beli Kota Lubuk? Bodoh. Oke, saya yang baca dulu. Sabtu, Juli 4, 2020. Apa ini berita? Kabar Bengawi.com. Bengawi ini apa ya? Bangkai laut, tulis. Oh. Bengawi. Bekuk 3 pengedar Polsek Balut sita 1.800 butir pil jenis THD. Atau THD? Iya. Ada itu yang apa merek ban. Itu FDR. Jauh sekali. FDR ke THD. FDR kan Wow. THD. Apaan? THL bukan THD. THL itu merek merek pipa. Merek pipa. Ya, semerek pipa ya. THD. THL merek itu balon gas. FDL. FDL. Masih Masih Balut kabar pegawai jajaran Polsek. titip baca. Ini nggak juga baca. Bangkai laut dari Nares ya itu dipakai. Maaf kita ini cuma lagi cari uang, mau jangan
Dia apa-apain? Ya cepat Menggalkan aksi peredaran obat-obatan tanpa izin. Pelaku berinisial PJ berumur 20 tahun, LR 23 dan AT 38 berhasil diamankan Polsek setempat Jumat 26 bulan 6. Kepala Kapolsek Sektor Kapolsek Banggai Laut AKP Karel A. Pai menjelaskan penggeledahan dilakukan ketika pihak mendapatkan informasi adanya pengedar pil penenang jenis THD. Ketika saat Reskrim Polsek Balut dan saat narkoba mendapatkan informasi bahwa ada pengedar pil jenis THD yang dilakukan PJ, kemudian tim menuju ke rumah PJ untuk melakukan penyelidikan undercover, kata Kapolsek. Misalnya DP Agris Pusat. Selanjutnya tim melakukan penggeledahan terhadap LR dan AT tetapi tidak menemukan pil penegak tersebut. Sebelumnya tidak menemukan, namun setelah melakukan interogasi terhadap LR akhirnya dia mengaku bahwa pil tersebut milik AT yang saat ini disembunyikan di rumah saudara AT yang tinggal di Oke, buat teman-teman nanti kita kasih linknya karena ini panjang sekali. Apa ini kah? Hah? Ini bekuk 3 pengedar Polsek Balut sita 1.800 butir pil jenis THD. THD Jadi tanggapan Bapak gimana? narkotika ini? berarti? Ya. Masih tergolong dalam narkotika. Hmm. Bukan narkoba. Jadi ini part ketiga, semoga tidak terulang lagi. Itu tanggapan Bapak kan? Oh, tidak. Semoga dibekuk. Semoga dibekukan. Kan sudah dibekuk. Sepakat, saya sepakat. Apanya? Dibekuk. Ya. Ya, berita selanjutnya. Ozil masih punya masa depan di Arsenal. Kenapa bahas bola? Bahas info lu, bro. Bisa dulu ini. Ternyata nggak tahu di Luwuk ada buaya di Lalong. Oke, saudara dulu ada buaya di sana. Tidak, zaman saya tidak ada, nggak tahu. Oh. Buaya darat yang ada. Oke. Di lansir dari Radar Sultim, seekor buaya muncul di Teluk Lalong. Warga kota Luwuk yang tengah menikmati pemandangan sore di Teluk Lalong pada Minggu 28 Juni dikejutkan kemunculan seekor buaya. Buaya yang diperkirakan lebih dari semeteran itu baru kali pertama nampak di lokasi pelabuhan sekaligus wisata dalam kota Luwuk ini. Ketua GAM Idin Massa kemudian menurunkan sebuah speedboat bersama anggotanya hendak menangkap buaya itu. Sayang, sang buaya tiba-tiba menyelam dan tak kelihatan lagi. Jika tertangkap, kami akan pelihara dan dinamakan buaya lalong. Canda Ketua GAM. Pantas nggak ketawa ya, ternyata cuma candaan. Ini bilang candaan. Iya, iyalah, candaan kalau ditangkap akan dikasih nama. Oke, menurut Bapak gimana? Dengan buaya muncul di Lalong. Saya sudah biasa lihat buaya. Tapi buaya macam Bapak kayaknya jarang, Mak. Bangsa. Oke, buat teman-teman yang dapat yang ketemu buaya itu tolong Tapi ada DP info katanya ditemukan. Ini kan tadi ditemukan itu buaya. Ditemukan ada di di Kautu. Dia kalau masih berpikir lama, dia ujungnya saya rasa setiap betul. Bangsat. Jam berapa? Mana lagi? itu buaya? Buaya dicari. Buaya itu ada di Lalong. Jadi yang hati-hati yang mau kencing di Lalong kamu. Gak mau kencing. Dikit sampai ontolu. Anjing. Tak lagi. Tidak dulu, tunggu dulu. Tidak dulu, tunggu dulu. Oh, ini dia. DP buaya muncul di Parahu. Orang sentra pancing muncul dia. Cukup. Tidak kelihatan, Bang. Apa? Di pasar begitu tidak kelihatan. Tidak kelihatan, dia pasti makan.
Ini Ada. dilansir dari sangalo.com. Buaya lalong akhirnya menampakkan diri di markas GAM. Penghuni baru Teluk Lalong yang sempat menimbulkan rasa penasaran sejumlah warga Luwuk akhirnya muncul ke permukaan. Penghuni baru. Sudah mendaftar di Capil, Pak Buaya. Mendaftar di kelurahan tak? Habis itu kecamatan. Ya baca saja itu. Buaya sepanjang 1 meter lebih ini nampak berjemur di tatanan air mancur Teluk Lalong, samping Tugu Pinasa. Ketua GAM Luwuk Idin Masa mengungkapkan sehari sebelumnya ia dan kawan-kawan coba menangkap si buaya, namun upaya itu gagal sebab pancing yang digunakan terlepas. Kemarin torang pancing pakai umpan ayam, tapi tak lepas. Ya iyalah. Terang Idin. Ia mengaku belum mengganggu si buaya yang tengah berjemur. Personil GAM sendiri hanya menyaksikan kemunculan buaya tersebut dari tepian tanggul di Teluk Lalong, Luwuk. Ya. Jadi buaya ini hanya untuk berjemur. Setelah itu Dia pulang kembali lagi ke habitatnya. Iya. Jadi mohon kalau dia cuma berjemur jangan kamu korek-korek, kasihan. Kalau dia datang lagi tolong kasih sunblock. Sebut. Iya, kamu leles akan DP belakang. Iya, terus akan vaselin tuh sunblock supaya tetalo mansingi. Mancing. Mahubak. Apalagi? Oke. Apa? Oke, di neo normal ini kan kita tahu Apa itu new normal? tatanan baru kehidupan. Bapak ini kayak Sunda Empire. Iya, kita menghadapi tatanan baru ya, sesuatu yang jarang kita lakukan itu kita lakukan. Ya. Seperti jaga jarak, Ya. pakai masker keluar. New normal itu namanya. Iya, pakai Itu sarung, tidak normal namanya. pakai sarung tangan. Jadi banyak orang yang tidak tahu tentang jadwal-jadwal kapal. Maksudnya? Jadwal kapal nanti mau ke mana tuh? Ini kalau lantaran di rumah terus tuh. Ini kapal apa yang berangkat tuh? Sudah tahu tuh. Kan di online bisa. Iya, ini tong kasih info supaya mungkin dong jarang buka berita. Oh. Ini saya kasih tahu. Info lu gini. Info lu. Oh. Kapal KM Sinabung, gue. Ini akan berangkat. KM Sinabung DPABK banyak yang positif. Coba penyebar hoax. Tidak. Atau dari mana lagi? Itu ya dibilang. Tidak data. Sekarang kita harus berbicara tentang data, bro. Ya. Bapak jangan sembarang mendakwa seseorang gini-gini. Harus ada punya data. Siap. Oke, new normal. Ini jadwal KM Sinabung bulan Juli. Siapa mau berangkat ke Ternate? Ke siapa? Ke Makassar sama Tora mau bawa jalan-jalan ya. Ayo. Balut kabar pegawai KM Sinabung yang sebelumnya omisi untuk Pelabuhan Banggai akhirnya saat ini sudah memiliki rute sehingga Pelabuhan Banggai jadi ramai. Dalam keterangan tertulis yang diterima ke kabarpegawai.com Rabu 24.06, KM Sinabung jadwal akan sandar di Pelabuhan Banggai pada tanggal 11. Ingat tanggal 11 bulan 7 2020 dengan tujuan Pelabuhan Bitung, Ternate, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura. Oke, buat teman-teman yang mau kembali ke tempat kerjanya mungkin ke Jayapura, Manokwari ya. Ini ada jadwalnya. Rute selanjutnya KM Sinabung akan tiba kembali di Pelabuhan Banggai pada tanggal 19.07.2020 dengan tujuan Pelabuhan Bau-Bau, Makassar, Surabaya dan udah ada nih. Nanti saya kasih linknya. Nanti Bapak Ya. Ibu subscriber di mana saja bisa apa ya? Share. Ya. Searching. Nanti disertakan deskripsi itu. Oke. Ya, itu kapal Sinabung ada yang rute ke Argentina. Oh iya, ada. Apa? Itu karantina, Pak. Kita di karantina dulu, bro, bukan ke Argentina. Jadi buat teman-teman yang sampai di mana,
Gitu ada karantina dulu tuh 14 hari di pelabuhan. Pelabuhan Mansenge. Ya, kalau nggak ke Pulang Kaluk di karantina sampai di lu. Tidak. Ya nggak tahu ada sampai subuh nggak tahu yang pulang ke Komodo kan sampai di sana dia di karantina 14 hari di rumahnya sampai nenek. Tempatnya ngapain ini anu? Jadi tempat karantina. Astaga. Semuanya sedetail itu desa ya. Padahal di kota biasa-biasa saja ya. Iya. Hmm? Namanya juga desa. Oke, berita selanjutnya buat Bapak Kamirudin. Mungkin ada info-info kocak, komentar-komentar para netizen, Bapak netizen yang sering Bapak update status di Facebook di info lu kota lu. Semoga kalian bisa dibacakan komen kalian. Ya kita harap ini yang paling lucu lah yang kita bacakan. Ya segitulah. Nah ini ada lagi ya. Apa? Corona. Tanggal berapa nih? Tanggal 28. Ini tanggal 28. Ih, belum lama ya. Bacakan saja ini. Look Timas. Barometer Politik Kabupaten Banggai. Ojek. 2 warga Luk Selatan terkonfirmasi positif. Total pasien corona di Kabupaten Banggai 15 orang. Siapa? Siapa? Di Luk Banggai. Di 2 mana? warga Luk Selatan terkonfirmasi positif. Total pasien corona di Kabupaten Banggai 15 orang. Luk Times. Oh iya, Luk Times. Berselang 5 hari pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Banggai bertambah lagi. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Banggai Minggu 28.06.2020 melaporkan ada 2 pasien baru terkonfirmasi positif corona sehingga total berjumlah 15 orang. Ada 2 pasien baru, keduanya berasal dari Kecamatan Luk Selatan, saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kata juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Banggai Nurmasita tadi siang. Ini yang tanggal kita baca yang tanggal 26. Tanggal berapa nih? Tanggal 28. Mungkin ada berita selanjutnya apa? Nurmasita menjelaskan hari ini pihak telah menerima hasil pemeriksaan sampel swab dari Laboratorium Kesehatan Palu dari Palu. Dari 9 sampel swab yang dikirim 5 sampel swab kontrol, hasil 2 orang negatif, 3 orang positif dan 4 sampel swab baru. Hasilnya 2 orang negatif dan 2 orang positif. Dan hari ini juga 1 pasien dinyatakan sembuh setelah 2 kali pemeriksaan sampel swab hasil negatif. Rencananya besok dipulangkan, kata Nurmasita. Ya, ini dari looktimes.com. Look Times. Apa 2 orang ya positif baru ya? Iya, 2 orang. Di Makassar berapa itu? Di Makassar terhingga. Ya. Dan kita dari nggak tahu kenapa positif atau negatif. Saya positif, Pak. Orang ingin menjauh dia berharap. Oke, semoga tidak terulang. Bolehlah untuk melucu. Oke, ini berita terakhir kapan? Tapi banyak nih berita. Tidak, ini berita terakhir. Semua ngantuk kita. Nggak, saya tidur dulu, saya bak komen dulu. Komen apa? Ujung-ujung main COD. Bangsat. Jadi lu nggak tidur, Bodoh. nanti pagi nggak tahu. Macam cewek tidur jam mana? Jam 2. Oke, ini yang dilansir dari sangalu.com lagi. Di pagi mana nih cuy, berita duka. Seorang remaja berinisial MM alias S umur 16 tahun di Kecamatan Pagimana bikin syok keluarganya. Oleh ibunya disuruh menyelesaikan tugas sekolah. Namun, ia memilih menyelesaikan hidup dengan seutas tali.
Woi. Apa? Hidup dengan seutas tali deh. Kamis tanggal 2 bulan 7. Baru. Tanggal 2 bulan 7 ini tanggal 4. Ya, ini tanggal 4. Unit Reserse Kriminal Polsek Pagimanapun hadir di lokasi untuk melakukan olah TKP awal di rumah korban. Kapolsek Pagimana Ibtu Sukri Larau SH mengungkapkan berdasarkan keterangan saksi saat itu sekitar pukul 17.30 sore hari, tepatnya di ruang dapur, ibu korban sedang menasihati korban agar cepat menyelesaikan tugas sekolahnya, sebab penerimaan raport sudah dekat. Selanjutnya ibu korban langsung menuju kamar mandi dan mencuci pakaian. Sekitar 15 menit kemudian ibu korban mendapati korban di dalam kamar depan telah gantung diri. Kenapa bisa ya? Cuma suruh kerjakan. Mungkin sakit hati ya. Sakit hati kenapa ya? Ngapa begitu? Disuruh kerjakan PR? Yang apa CB? Ngapa tua? Ya kalau menurut saya ini Baru ngapa gantung diri? Dan aco. biasa pergaulan ya. Ya. Tekanan dalam diri. Kan dalam berbagaro. Tekanan dalam diri yang tidak bisa mungkin lagi stresnya. Tapi kira-kira DP bunuh diri lantaran mengerjakan PR? Tidak. Mungkin biasa masalah Asmara. ya bisa jadi asmara, politik. Umur 16 tahun mau kurus dan politik. Itu Badiski. Melihat peristiwa tersebut, kata Ibtu Sukri, ibu korban langsung meminta tolong kepada tetangga untuk menurunkan korban dari gantungan tali ayunan bayi yang sudah lama tergantung di dalam kamar korban. Beberapa saat kemudian tiba tenaga kesehatan desa. Dari hasil pemeriksaan korban telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas kejadian tersebut, tambah Ibtu Sukri, pihak keluarga menerima dengan ikhlas serta tidak menghendaki dilakukan otopsi terhadap mayat korban. Keluarga korban juga tidak akan menuntut kepada pihak manapun, tutupnya. Ya iyalah, ngapain menuntut? Menuntut bagaimana orang bunuh diri di rumah sendiri? Nggak ditahu juga dia bunuh diri karena apa. Ya. Itu soalnya harus ditahu juga sih. Tanya ke teman terdekatnya. Iya. Harus ditahu seluk-beluknya. Iya. Apa masalahnya lah? Bisa jadi. Mungkin bapak dia menonton Babasa komedi lantaran bapak Ah, dia bunuh diri. Bro, TK malah ini bro. Udah tidur saya. Oke, buat keluarga yang tinggalkan bisa Ya, berlapang dada. lapang dada dan Karena ini musibah kita tidak yang tahu ya kan. ya. Tumben bapak bicara bagus ini. Ya. Jadi apa yang terjadi saat ini adalah suatu ujian yang di atas supaya kita lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Amin. Iya kan, betul. Ya, berdoa mulai. Oke, buat teman-teman subscribe, thank you. Oke. Teman-teman Babasal Komedi yang kami cintai dan kami harapkan, semoga apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud dalam suatu keutuhan negeri dan Supaya- menjadi karena kebersamaan bersama. Dengan tatanan baru ini banyak hal yang baru, jadi kita harus melakukan dengan sama-sama. Ya. Semoga di tahun baru ini Tahun baru, era modern, era COVID tuh. berakhir dengan cuma-cuma. Dicucuk. Wis. Vicky. Wis saja. Sudah. Asik. Tidak ada yang kocak ya. Oke, semoga tidak terulang lagi. Udah. Oke, sampai di sini dulu ya. Hah? Hah? Begini saja. Masuk mengantuk. Iya. Pakai itu penutupan dulu. Ya. Oke, thank you. Jangan lupa Like, comment, dan share. videonya. Jangan lupa, Videonya dia. jangan lupa teman-teman jangan di skip iklan kita. Wis, ini sangat Dan
Semoga kami dapat dan kami akan berbagi. Iya, karena kita akan giveaway kalau kita sudah berhasil. Ya bodoh. Tapi bohong. Jangan ya. Jangan lah. Yang ada jatuhnya kayak Ferdian Palek. Kita kan insyaallah ya kan. Itu teman kita ya Ferdian Palek. Bukan, Oh bukan. karena dia buat konten busuk. Jadi bukan teman kita. Tapi dia sudah diloloskan dari penjara. Bodoh amat. Ya kita tahu kan negara kita ini negara hukum yang runcingnya itu ke bawah. Oke. Sampai di sini. Wassalamualaikum.